Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 3, Percuma ganteng tapi sombong. Aku baru tahu jika Bibi orangnya serakah. Masalah uang duka atas meninggalnya Bapak Salma, Bibi meributkannya, dan itu bukan hak Bibi. Masih dalam sesenggukan, Salma masih bisa meluapkan marahnya. Ini uang duka Bibi yang mereka berikan karena menghilangkan nyawa Bapak. Bibi pikir aku senang menerima uang ini? Tidak, Bik, karena uang ini tidak mengembalikan nyawa Bapak Salma. Hardik Salma, Retno menarik lengan ibunya yang posisinya sudah terlalu dekat, agar segera menyingkir dari hadapan Salma. Ibu jangan seperti itu dengan Salma. Kesabaran Retno habis melihat kelakuan ibunya bikin jengah. Bibi Tia berdecak kesal. Anak sama bapak sama aja. Bibi Tia beringsut dari lantai lalu berdiri sambil menghentakkan kedua kakinya dengan kesal. Kemudian keluar dari kamar Salma begitu saja. Dalam ratapannya, gadis cantik itu menatap amplop coklat tersebut. Ini ambillah, ini hak milik kamu, ujar Paman Didit. Uangnya terserah kamu mau diapakan. Yang jelas Paman kasih tahu sekali lagi. Sekarang kamu sudah menikah walau hanya nikah siri. Akan tetapi kamu tetap bisa menyelesaikan sekolah kamu karena suami kamu menginginkan kamu tetap tinggal di sini. Maaf jika Paman melakukan semuanya, karena tidak keberdayaan Paman. Salma membuka amplop coklat tersebut, kemudian mengeluarkan 7 buntal ikatan pecahan uang berwarna merah itu. Sejujurnya Salma sangat marah dan masih kesal dengan Paman Didit yang telah mengambil keputusan tanpa bertanya pada Salma. Hingga menikahkan Salma dengan pria yang belum Salma kenal. Ungkap Salma dengan menghela napas panjang. Paman, besok tolong antar Salma ke bank. Dan uang ini, Salma berikan untuk Retno. Kami punya mimpi berdua untuk bisa melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah di ibu kota. Salma berharap Paman bisa mendukungnya. Kata Salma, suara seraknya masih terdengar, sembari meletakkan uang tersebut di hadapan Paman Didit. Hati Paman Didit tersentuh dan tak menyangka atas hal apa yang dilakukan oleh keponakannya. Dalam duka masih memikirkan orang lain. Retno terharu dengan sikap saudara sepupunya, tanpa terasa gadis itu matanya berkaca-kaca. Lalu Salma kembali mengeluarkan 2 buntalan ikatan uang berwarna merah itu. Paman Didit, ini untuk keperluan acara tahlilan Bapak, sisanya untuk bantu usaha Paman. Salma menyodorkan uang tersebut. Sikap Salma saat ini bagaikan cambuk buat pria parubaya itu. Menggoreskan luka di punggung walau tak tampak, membuat tubuh pria itu kesakitan. Rasa malunya pun mulai menderu hatinya atas sikap buruknya yang telah dilakukan terhadap keponakannya. Maafkan, Paman, Salma, ujar lemah Paman Didit. Pria parubaya itu langsung memeluk keponakannya. Terasa sesak hati Paman Didit setelah berbuat jahat dengan keponakannya. Malah dibalas dengan kebaikan oleh keponakannya. Dalam pelukan Paman Didit, Salma ikutan menangis kembali. Retno pun turut memeluk Salma dan ikut menangis. Awal ingin berbuat licik dan curang, namun segera dihempaskan keinginan tersebut oleh Paman Didit. Allah langsung membayar tunai, Paman Didit kebagian uang duka tanpa diminta, dan itu diberikan secara ikhlas. Maka dari itu jangan pernah menunda untuk berbuat baik, hindarinya untuk berniat jahat. Jika kita berbuat baik, pasti akan menuai kebaikan juga. Sedangkan di luar kamar Salma, Bibi Tia terlihat ngedumel tak jelas, hingga beberapa nampan kena banting oleh wanita itu.
Rumah Sakit Umum Daerah. Sungguh tragedi yang mengerikan ketika dua kendaraan beradu. Semua orang yang lihat langsung berpikir, selamatkah yang ada di dalam mobil tersebut? Kini, tergolek lemah pria tampan bernama Kavin di atas berangkar dengan noda darah yang menempel di bagian kaki serta kepala. Begitupun dengan sang sopir, namun untungnya Ari kondisinya hanya lecet di bagian tangan dan wajahnya saja. Tidak separah Kavin yang tergencet di bagian tempat duduk penumpang dengan tempat duduk sopir. Beberapa dokter cepat menangani kondisi Kavin dan sopir, sedangkan Ari setelah mendapat penanganan oleh dokter, segera mengurus administrasi tuan serta sopirnya dan kemudian menghubungi keluarga Kavin. Esok hari, sawah yang berwarna hijau membentang luas di hadapan. Beberapa kerbau tampak sedang membantu petani membajak sawah. Burung-burung sudah mulai berkicau indah di pagi hari. Para ibu-ibu dengan membawa termos dan jinjingannya mengikuti langkah para bapak-bapak yang membawa alat bertaninya. Pemandangan ini selalu ada di pagi hari, di tempat Salma tinggal. Setelah kejadian pernikahan kemarin, yang memilukan hati gadis itu, Salma berusaha untuk memulihkan hatinya walau belum menerima. Tapi gadis itu berusaha berdamai dengan Paman Didit, satu-satunya saudara yang dimiliki oleh gadis itu. Sesuai permintaan Salma, pagi ini Paman Didit mengantarkan Salma ke kota untuk ke bank. Dan tak lupa Retno juga turut ikut ke bank. Jadilah mereka bertiga naik motor menuju kota, harap maklum dengan pemandangan satu motor untuk 3 orang. Karena hal ini sudah lumrah terjadi walau sering kena teguran Pak Polisi. Tapi mau bagaimana lagi, kendaraan umum untuk ke kota masih sedikit dan sangatlah jarang. Walau tinggal di desa, masalah pendidikan almarhum Bapak Salma sangat mengutamakan untuk anaknya. Jadi tidak salah lagi jika Salma memiliki otak yang lumayan pintar. Seperti sekarang uang yang diberikan oleh pria yang menabrak bapaknya akan ditabungnya untuk bekal dia. Bukan untuk berfoya-foya. Gadis itu hanya menyisihkan beberapa juta untuk pegangan kasnya. Retno yang melihat Salma seperti itu, minta ke bapaknya untuk ditabung juga. Uang pemberian dari Salma sebesar 70 juta. Urusan di bank lumayan memakan waktu 1 jam, karena antreannya begitu banyak untuk membuka rekening baru. Salma, Retno, mumpung ada di kota, kita mampir ke rumah sakit ya. Kemarin Bapak dapat kabar Pak Juki kecelakaan nabrak mobil orang, sekarang sedang dirawat. Ujar Paman Didit. Ya udah Paman, mumpung belum terlalu siang, kita ke rumah sakit. Jawab Salma, sedangkan Retno menganggukkan kepalanya saja. Jadilah mereka bertiga melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, wajah gadis itu seperti menahan sesuatu. Paman Didit, Retno duluan aja masuk ke dalam. Salma mau mampir ke kamar mandi, udah gak tahan. Ujar Salma, ya sudah, nanti kamu menyusul Paman di kamar Mawar 111. Jawab Paman Didit, ya Paman. Salma samar-samar mendengar suara Paman Didit, malah gadis itu langsung mencari kamar mandi dan menuntaskan hajat yang sudah ditahannya selama di jalan. Leganya. Gumam Salma, sembari merapikan celana jeansnya, kemudian keluar dari kamar mandi. Kepala gadis itu tampak menoleh ke kanan lalu ke kiri, sambil mengingat ucapan Paman Didit. Tadi Paman sebutnya kamar Mawar nomor berapa ya, 110 atau 111? Gumam Salma sendiri, sembari mencari ruangan kamar Mawar. Sambil menunjuk-nunjuk kamar Mawar 110,
gadis itu dengan percaya diri masuk ke dalam kamar tersebut. Gadis itu celingak-celinguk ketika masuk ruangan. Kedua netra gadis itu melihat tidak ada Paman Didit dan Retno. Yang ada gadis itu melihat pria yang sangat tampan terbaring lemah dengan kondisi kepala diperban. Dan kedua kakinya digips dan disanggah oleh sebongkah papan di kedua kaki pria itu. Tanpa sengaja mereka berdua beradu pandang. Pikir pria itu yang masuk sang asisten ternyata orang lain. Pria itu memicingkan kedua netranya, memperhatikan sosok perempuan yang masuk ke dalam ruangannya. "Maaf Pak, sepertinya saya salah masuk ruangan, permisi Pak," kata sopan Salma, kemudian berbalik badan. "Sebentar Dek, boleh saya minta tolong?" Pria itu menahan gadis itu agar tidak keluar dari kamarnya. Salma kembali membalikkan badannya. "Minta tolong apa ya, Pak?" tanya Salma dalam keraguannya. "Saya haus dan lapar. Boleh minta tolong suapi saya, asisten saya belum datang." Pinta pria itu, tanpa ragu minta tolong tapi terdengar memaksa. Pria itu sedari tadi menahan rasa haus di tenggorokannya, sedangkan perutnya juga sudah terasa perih. Makanan dan minuman sudah tersedia di atas nakas tapi tidak ada seorang pun yang menolong pria itu untuk minum maupun makan. Suapi, saya suapin Bapak, begitu maksudnya," ujar Salma dengan menunjuk dirinya sendiri dengan jari telunjuknya. "Saya akan memberikan uang sebagai upahnya jika kamu mau melakukan apa yang saya minta," ujar pria itu dengan nada angkuhnya. Gadis itu tidak langsung menjawabnya, tapi kembali menatap pria itu dengan tatapan kesal. "Lebih baik, saya panggilkan perawat saja, biar bisa bantu Bapak," tawar Salma. Rasanya aneh buat gadis itu tiba-tiba diminta untuk menyuapi pria yang tak dikenal. "Lama datangnya, jika kamu mau memanggil perawat. Sedangkan tenggorokan saya sudah haus, begitu juga perutku agak sakit." Pria itu berupaya agar gadis itu menuruti perintahnya dan tidak membantahnya. Angkuh sekali laki-laki ini, belum kenal udah minta disuapin makan, batin Salma. Raut wajah Salma terlihat ragu untuk membantu pria itu. Akan tetapi melihat keadaan pria itu yang tergolek lemah, rasa kemanusiaan yang muncul. Tapi ada juga rasa tidak suka dengan menatap wajah pria itu. Rasa tidak suka tanpa alasan tiba-tiba muncul di hati gadis itu. Seperti ada sesuatu, akan tetapi tidak bisa digambarkan. Baiklah. Dengan terpaksa Salma menyetujui untuk membantu pria itu. Langkah kaki gadis itu mulai mendekati ranjang pria itu dan menarik kursi untuk dia duduk. Tapi sebelumnya gadis itu mengambil botol minum dan memasukkan sedotan ke dalam botol. "Ini diminum dulu, Pak." Salma menyodorkan botol tersebut. Pria itu langsung menyeruputnya, bagaikan orang kehausan. Setelahnya gadis itu menekan tombol ranjang, agar posisi pria itu tidak terlalu rebahan. Akan susah saat membantu menyuapinya, jika posisi pria itu masih rebahan. Salma mulai menyuapi pria itu penuh kehati-hatian, menutupi tangan gemetarnya ketika begitu dekat dengan pria itu. Sambil menerima suapan demi suapan, pria itu menatap dengan seksama wajah gadis cantik di hadapannya, yang sering sekali menundukkan wajahnya, dan selalu memalingkan wajahnya. Ada rasa tidak suka ditatap oleh mata tajam pria itu. "Kamu masih sekolah?" tanya pria itu. "Iya Pak, saya masih sekolah." "Kelas berapa?" "Masih kelas 12, Pak," jawab Salma dengan suara datarnya. Salma tidak banyak bertanya kepada pria tampan itu, cukup menjawab pertanyaan pria itu.
Tapi di benaknya bertanya-tanya kenapa bisa terbaring di rumah sakit? Kenapa tidak ada keluarga atau istri yang mendampingi di rumah sakit? Gadis itu hanya konsentrasi menyuapi pria itu. Berkenalan di antara mereka berdua pun tidak ada. Seperti ada rasa enggan di antara dua orang tersebut, walau hanya sekedar untuk menanyakan namanya. Cukup makan waktu lama Salma menyuapi Kevin, lumayan membuat mereka berdua merasa aneh ketika berdua. Apalagi pria itu masih saja menatap wajahnya lekat-lekat. Kenapa ada gadis berwajah bule di kampung ini? Bukannya rata-rata gadis di desa, wajahnya biasa saja, jarang ada yang cantik sekali. Batin Kevin, ini cowok lama-lama, matanya tak colok juga, dari tadi ngelihatin aja. Batin kesal Salma. Setelah selesai menyuapi pria itu, Salma meletakkan piring bekas makan pria itu di atas nakas. Nasib bapak sepertinya sungguh beruntung masih selamat dari musibah. Semoga lekas sembuh kembali. Jangan sampai seperti bapak saya yang meninggal akibat kecelakaan, gara-gara ditabrak oleh pria yang tak bertanggung. Semoga pria yang menabrak bapak saya meninggal juga. Tukas Salma dingin, kemudian beranjak dari duduknya untuk keluar dari ruang mawar 110. Dek, ucapan Salma bagaikan tamparan untuk pria itu. Tubuh pria itu tergidik, semoga pria yang menabrak meninggal juga. Sumpah serapah yang sangat menyeramkan di telinga pria itu, apalagi dengan kondisi pria itu baru mengalami kecelakaan. Dan pria itu juga habis menabrak orang tidak sengaja, namun korbannya meninggal. Akan tetapi pria itu segera menepis perasaan takut akan kematian, yang telah tak sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Tunggu dek, aku belum memberikan upah kamu. Pria itu mencegah agar Salma tidak keluar terlebih dahulu. Salma kembali memutarkan badannya. Tidak perlu membayar upah, saya ikhlas membantu bapak karena rasa kemanusiaan. Lagi pula tidak memungkinkan bapak memberikan upah buat saya. Untuk bergerak aja susah, cukup bapak ucapkan terima kasih saja. Balas Salma, baiklah, saya turut berduka cita atas kematian bapak kamu, dek. Kata tulus pria itu, terima kasih atas ucapan duka citanya pak. Jawab Salma, sejenak gadis itu masih menunggu ucapan terima kasih dari pria yang sudah dibantunya. Akan tetapi tetap tidak ada ucapan terima kasih keluar dari mulut pria itu. Cek bilang terima kasih aja, kayaknya susah sekali. Gumam Salma sambil lalu, kemudian keluar dari ruangan mawar 110. Pria itu baru menyadarinya, gara-gara gumaman gadis itu. Siapa nama gadis itu? Gumam Kevin, lupa bertanya nama gadis yang telah menolongnya. Sudahlah. Desah Kevin, pertemuan pertama kali yang tak diduga untuk Kevin dan Salma. Tanpa mengetahui jika mereka adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah kemarin. Sepertinya bapak tadi bukan orang sini, wajahnya terlalu tampan jadi orang sini, sudahlah. Lagi sakit aja, masih gak bisa bilang terima kasih. Percuma ganteng tapi sombong, idih. Gumam Salma, sembari mengetuk kamar mawar 111, sebelum membuka pintu. Takut salah masuk seperti tadi, nanti ujung-ujungnya minta bantuan lagi. Hari demi hari berlalu, begitu bulan berjalan terus. Hati gadis cantik sudah mulai menerima kepergian bapaknya dan kembali menjalankan rutinitas sehari-harinya. Sedangkan status dia yang sudah menikah siri sudah banyak diketahui oleh warga setempat. Membuat para pria dan para juragan yang sempat ingin meminang gadis itu banyak yang patah hati.
Ada untungnya juga dia dipaksa nikah oleh Paman Didit. Walau hingga detik ini gadis itu tidak tahu bentuk dan wajah pria yang telah menikahinya. Dan lagi pula gadis itu tidak mau tahu dan tidak mau kenal dengan suaminya, justru sangat membencinya. Setelah 2 bulan Salma menikah, Paman Didit menerima kedatangan tamu utusan Kavin bukan Ari sang asisten. Memberikan surat yang berisikan buku tabungan beserta kartu ATM. Utusan Kavin memberikan pesan, bahwasanya ini nafkah untuk Salma tiap bulan akan dikirim sebesar 5 juta. Sebagai tanggung jawab untuk keluarga korban kecelakaan. Sebenarnya Paman Didit berharap jika pria yang telah menikah dengan keponakannya datang untuk bersilaturahmi walau hanya 2 bulan sekali, tapi permintaan itu langsung ditepis oleh utusan Kavin. Tidak akan pernah terjadi dan jangan berharap. Paman Didit hanya bisa mendesah, memikirkan kembali nasib pernikahan Salma. Di sore hari, terlihat gadis itu sedang bebenah rumah peninggalan bapaknya. Gadis itu baru bisa bebenah setelah pulang sekolah. Salma, sapa Paman Didit yang masuk dari pintu samping rumahnya. Masuk, Paman, ujar Salma. Di kursi yang sudah termakan usia, Paman Didit duduk, begitu juga Salma. Salma, ini tadi pagi utusan suami kamu mengantarkan buku tabungan dan ATM untuk biaya hidup kamu tiap bulannya. Imbuh Paman Didit sembari memberikan amplop putih panjang. Salah satu tangan Salma menerima amplop tersebut. Alangkah baiknya Salma ingin bercerai dengan pria yang menikahi Salma. Paman, bisakah? Pinta Salma. Pria parubaya itu menghembuskan napas beratnya. Itu sangat memalukan nak, jika kamu bercerai dan menyandang status janda. Salma menghela napas dengan rasa kekecewaan. Betul kata Paman Didit, menyandang status janda di desanya bagaikan aib. Kecuali janda ditinggal mati oleh suaminya. Kalau suaminya masih hidup, maka akan jadi omongan buruk di kampungnya. Paman sebentar lagi sudah pengumuman kelulusan sekolah. Salma sudah memutuskan akan melanjutkan pendidikan di ibu kota. Jika Paman tidak mengizinkan, Salma tetap akan ke ibu kota. Karena Salma sudah mendaftar untuk ikut ujian masuk salah satu universitas negeri di Jakarta. Imbuh Salma. Semalam Retno anak Paman Didit sudah mengutarakan keinginannya untuk melanjutkan pendidikannya ke ibu kota dengan Salma. Berbekal uang yang diberikan oleh Salma, Paman Didit sangat yakin jika Salma pasti akan lulus ujian masuk universitas negeri. Karena sudah melihat sendiri hasil ujian serta rapotnya, Salma termasuk anak yang pintar dan gigih dalam belajar. Berkat Salma pun Retno ketularan menjadi lebih baik dalam belajarnya. Jika kamu lulus masuk universitas yang kamu pilih, Paman mengizinkanmu, tidak akan melarang. Sebagai ganti kesalahan Paman di masa lalu, keputusan Paman Didit yang sudah dipikir dari semalam. Terima kasih banyak Paman, berarti Retno juga diizinkan juga? Tanya Salma. Paman berikan izin, jawab Paman Didit sambil menganggukkan kepalanya. Yes, kepalan tangan Salma bergerak ke udara dan ditariknya dengan mengulas senyum bahagia. Walau lahir di desa yang terpencil, tidak menyurutkan niat gadis itu untuk mengejar cita-citanya. Apalagi ada uang simpanan dari pria yang menikahinya. Terkadang kita suka lupa di setiap kejadian kurang baik. Terselip hal yang baik walau sudah tertutupi terlebih dahulu dengan sebuah kesedihan. Jika gadis itu tidak memiliki uang tersebut, mungkin niat untuk mengejar cita-citanya akan ditunda. Karena terbentur dengan biaya, paling tidak gadis itu harus bekerja keras terlebih dahulu. Apalagi meninggalnya bapaknya tidak meninggalkan uang pensiun dari tempat kerjanya.
Hanya uang duka yang diterima saat masa berdukanya, dan itu pun juga tidak dalam jumlah besar. Hari kelulusan sekolah menengah atas sudah dilalui oleh Salma. Sekarang waktu yang dinantikan oleh Salma dengan Retno, berbekal laptop yang dibeli menggunakan uang dari Kavin. Kedua gadis itu langsung membuka website universitas yang dipilihnya. Kemudian klik ke bagian kelulusan penerimaan mahasiswa baru. Dak dikduk, bunyi gendang bertarung di kedua jantung gadis tersebut. Kedua netra gadis itu mengamati dan membaca satu persatu nama yang muncul di layar laptop. Dek, dek, dek. Salma meremat tangan Retno dengan kencangnya. Masya Allah, Alhamdulillah, teriak Salma. Gadis itu langsung jingkrang kegirangan. Nama gadis itu diterima sebagai calon mahasiswa baru. Selamat Salma, ucap Retno ikut bersukacita, walau dia masih mencari namanya sendiri. Makasih Retno, sebentar aku bantu cari nama kamu. Gadis itu berhenti berjingkrak kembali duduk dan menatap laptopnya. Cukup lama membaca lagi, kemudian, Retno Safitri, lulus. Ujar Salma membaca yang tertera di laptop. Alhamdulillah, kita berdua lulus, Salma. Sekarang giliran Retno jingkrak-jingkrak, diikuti oleh Salma sambil berpelukan. Mereka berdua diterima di universitas negeri yang sama tapi beda jurusan. Salma diterima di Fakultas Ekonomi, sedangkan Retno diterima di Fakultas Bahasa. Sekarang sudah saatnya kedua gadis desa ini meraih cita-citanya di ibu kota. Tapi apa yang akan terjadi dengan Salma ketika sudah berada di ibu kota? Akankah bertemu dengan pria yang telah menikahinya? Bersambung.